Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempelajari cara kerja otak dalam mengingat, sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara kerja otak dalam melupakan informasi. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, pengulangan berjangka, bagian pertama, kita akan membahas tentang kurva lupa dan ilusi ingatan. Seorang psikologis Jerman bernama Dr. Hermann Ebbinghaus melakukan penelitian terhadap mekanisme dalam mengingat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kita akan melupakan 50% informasi yang baru saja kita pelajari hanya dalam jangka waktu 20 menit. Satu hari kemudian, informasi tersebut tersisa 30%, dan 3 hari kemudian hanya tersisa sekitar 10%. Berikut ini adalah kurva lupa yang beliau kemukakan dalam penelitiannya. Pada garis horizontal menunjukkan waktu dalam satuan hari. Garis vertikal menunjukkan kekuatan ingatan dalam satuan persentase. Kita lihat pada kurva pertama. Suatu informasi yang baru kita pelajari akan berada pada titik 100% dalam ingatan kita, karena masih fresh. Selanjutnya, hanya dalam jangka waktu 20 menit, informasi tersebut akan turun drastis hingga 50% pada ingatan kita. Satu hari kemudian, tersisa 30%. 3 hari kemudian, hanya tersisa 10% informasi yang kita ingat. Intinya, kita akan melupakan secara drastis informasi yang baru kita pelajari, hanya dalam jangka waktu beberapa jam. Walaupun kita melakukan pengulangan massal dalam waktu tersebut, ingatan kita akan tetap turun secara drastis. Akan tetapi, jika kita melakukan pengulangan dalam jangka waktu yang berbeda, kita lihat kurva selanjutnya. Ketika esok hari kita ulangi lagi informasi tersebut, ingatan kita terhadap informasi tersebut pulih kembali menjadi 100%, karena informasinya fresh kembali dalam ingatan kita. Tapi, kita lihat di sini, kurva lupanya tidak turun sedrastis dari kurva sebelumnya. Kemudian, pada pengulangan selanjutnya, hari ketiga, 4, 5, dan berikutnya, kurva tersebut akan semakin landai dan landai pada setiap pengulangan. Yang artinya, pada setiap pengulangan yang berjangka, informasi tersebut akan semakin lambat kita lupakan, dan kita akan tetap mengingat sebagian besar daripadanya. Contoh konkretnya seperti ini. Jika Anda diminta untuk menghafal sebuah informasi, atau katakanlah satu ayat, dan mengulanginya sebanyak 30 kali sekaligus pada waktu tersebut, saya yakin keesokan harinya, pasti Anda akan lupa sebagian besar ayat tersebut, walaupun Anda mengulanginya sebanyak 30 kali. Sebaliknya, jika Anda mengulanginya walaupun hanya satu kali setiap hari, selama 30 hari, pasti ayat tersebut akan lebih menempel pada ingatan Anda dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melupakannya. Padahal Anda sama-sama mengulanginya sebanyak 30 kali. Sangat jelas sekali bukan perbedaan hasilnya antara cramming dengan pengulangan berjangka. Hanya jika kita mau sedikit memahami prinsip dasar bagaimana mekanisme otak kita bekerja secara natural, kita akan bisa jauh lebih memanfaatkannya. Ini juga yang menjadi salah satu alasan tentang kesalahan pada sistem pendidikan modern, yang nanti akan kita bahas lebih detail pada pembahasan pendidikan modern. Oke, kembali lagi. Ketika Anda mulai mempraktekannya, pasti akan timbul pertanyaan. Lantas, seberapa lama jangka waktu yang paling efektif untuk mengulanginya kembali? Hal tersebut akan kita bahas pada episode selanjutnya. Tapi, sebelum ke sana, kita bahas terlebih dahulu tentang ilusi ingatan. Saya ingin meminta Anda, bisakah Anda untuk menceritakan kembali secara detail apa saja pelajaran yang telah Anda dapat dari episode pertama tentang pertanyaan-pertanyaan kesadaran hingga episode kelima, pemotongan? Saya yakin Anda tidak bisa menceritakannya kembali lebih dari 20% materi yang telah disampaikan. Kalau tidak percaya, Anda bisa membuktikannya sendiri. Pause sejenak video ini, atau coba setelah selesai video ini. Pada episode kedua, sudah kita bahas sedikit tentang hal ini. Apa judul buku yang terakhir Anda baca? Sekarang, seberapa banyak informasi dalam buku tersebut yang bisa Anda ceritakan kembali? Seberapa banyak informasi yang Anda rasa penting tapi terlewat dari cerita Anda? Saya yakin Anda tidak bisa menceritakan lebih dari 10% isi buku tersebut. Sama pula ketika Anda menonton rangkaian video ini. Mungkin Anda merasa telah memahami apa yang telah saya sampaikan ketika Anda menontonnya. Tapi saya yakin Anda tidak bisa menceritakannya kembali dengan lantang dan jelas. Atau Anda kesulitan mencari kata-kata untuk menjelaskannya. Hal ini sering terjadi pada kita, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Inilah yang disebut ilusi ingatan. Hanya dengan membaca dan menonton, itu akan membuat ilusi bahwa kita memahaminya dan sudah menguasainya. Padahal faktanya kita tidak memahaminya. Itu terasa seperti kita mengetahui sesuatu tapi tidak bisa menjelaskannya. Kita tertipu oleh diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita sudah cukup menguasainya. Pada buku Make It Stick karangan Peter Brown, Mark McDaniel, Henry Roediger, mereka adalah para ahli dan peneliti di bidang cognitive psychology, memory, dan human learning, dan juga Profesor Barbara Oakley pada bukunya A Mind for Numbers mengemukakan hal serupa yang disebut dengan ilusi kompetensi. Jadi gini, melihat informasi di depanmu seperti membaca buku, menonton video, bukan berarti kamu sudah mengetahui hal tersebut. Melihat atau mendengar orang mengemukakan kesimpulan, bukan berarti kamu tahu cara bagaimana mendapatkan kesimpulan tersebut atau menjelaskan argumen mereka. Dengan mencari suatu informasi di internet, memberimu ilusi bahwa informasi tersebut sudah menempel di otakmu.
Menstabilo dan menggarisbawahi buku bisa menipumu menganggap kamu sudah menguasainya. Ketika seorang guru menjelaskan cara menjawab soal, bukan berarti kamu sudah menguasainya. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada di sana. Seorang filosofer bernama Mortimer Adler menyatakan, seseorang yang mengatakan dia mengetahui apa yang dia pikirkan, tapi tidak bisa menjelaskannya, biasanya dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Itulah alasan mengapa ketika Anda menonton seminar, ceramah, membaca buku, melihat guru menjelaskan jawaban soal, Anda merasa brilian, menjadi seorang yang jenius, merasa sudah menguasainya. Tapi setelah selesai, Anda merasa kembali seperti semula. Anda merasa telah mendapatkan ilmunya, tapi ketika ditanya seberapa banyak Anda bisa ceritakan isi dari seminar, ceramah, dan buku yang terakhir Anda baca, tiba-tiba Anda menjadi gagap, tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Itulah dasar perbedaan dari hanya perasaan sudah mengetahui dengan benar-benar memahami sesuatu. Jangan biarkan dirimu membodohi dirimu sendiri. Sangat berbahaya jika ilusi kompetensi kita terus pelihara. Pada setiap kali kita berkomentar, kita akan mudah latah tanpa memahami arti sebenarnya. Karena jika kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya tidak tahu, itu berbahaya. Oke, ada pelajaran penting yang harus kita ambil dari dua bahasan di atas, ilusi kompetensi dan kurva lupa. Ketika kita membaca buku atau menonton video pembelajaran, kemudian kita mendapatkan sebuah informasi, kita merasa sudah menguasainya, kita merasa sudah menjadi pintar. Tapi kita juga tidak sadar bahwa sebenarnya kita telah melupakan sebagian besarnya. Informasi yang kita miliki sebenarnya masih dangkal dan ingatan kita rentan sekali menyimpang. Tapi sebaliknya, ketika kita berniat untuk menghafal sesuatu seperti pelajaran, buku, atau Al-Quran, kita merasa seperti sulit sekali menghafalkannya dan mudah sekali lupa. Kita merasa bodoh dalam menghafal hal tersebut, yang kemudian secara tidak sadar tersugesti pada alam bawah sadar kita, mematahkan semangat kita, mengecilkan hati kita seolah menghafal Al-Quran adalah hal yang sulit untuk kita. Bagaimana analisis Anda tentang dua paradoks tersebut? Kita seringkali merasa langsung kompeten setelah mendapatkan informasi, tapi merasa bodoh ketika menghafal pelajaran atau Al-Quran. Jadi, ini adalah kesadaran dasar yang harus kita tancapkan ke benak kita. Pertama, jangan merasa sudah pintar ketika kita menerima informasi, karena kita akan dengan cepat melupakan sebagian besarnya. Yang kedua, jangan pernah merasa bodoh jika kita kesulitan menghafalkan Al-Quran. Jangan pernah sekali-kali mengecilkan hati ketika menghafalkan Al-Quran, karena di episode ini kita telah mengetahui tentang adanya kurva lupa dan ilusi ingatan. Kita harus ingat dua hal tersebut dengan baik. Ketika kita lupa, kita harus ingat, itu adalah hal yang sama sekali normal bagi manusia. Jangan pernah mensugesti negatif terhadap diri kita. Ingat, yang perlu kita lakukan hanyalah mengulanginya secara berjangka, hanya itu saja.